Selamat datang di channel Delima Code. Kali ini saya akan melakukan demo sistem pendukung keputusan dengan metode HP Smart berbasis web. Studi kasus kali ini adalah seleksi customer terloyal pada sebuah perusahaan. Aplikasi ini dibangun dengan framework kode Igniter 3 dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP 8.0. Untuk databasenya kita pakai MySQL 5.7. Fitur pertama yang ada dalam aplikasi ini adalah fitur login. Fitur login digunakan admin untuk melakukan login ke dalam aplikasi. Di sini kita memasukkan username, password, lalu tekan tombol login. Jika username atau passwordnya salah, maka sistem akan memunculkan notifikasi username atau password salah. Jika username dan passwordnya benar, maka sistem akan masuk ke halaman admin. Jika kita tekan tombol logout yang ada di sebelah kanan, maka sistem akan menghapus session login dan menampilkan notifikasi Anda berhasil logout. Untuk passwordnya sendiri sudah menggunakan enkripsi SSL1, jadi aman. Setelah kita berhasil login, terdapat 5 menu yang dapat dioperasikan. Yang pertama ada data kriteria, kemudian ada penilaian kriteria, kemudian ada data alternatif, pencarian keputusan, dan yang terakhir riwayat keputusan. Di menu pertama, data kriteria, terdapat 3 fitur yang bisa kita gunakan. Yang pertama tambah data, kemudian edit data, dan yang terakhir hapus data. Di sini kita menggunakan 4 kriteria dengan semuanya bertipe benefit untuk studi kasus kali ini. Nah, untuk menambahkan data kriteria baru, kita bisa isi form yang telah disediakan. Misal di sini kode terakhirnya adalah K4, maka kode berikutnya adalah K5. Kemudian namanya kita bisa random dulu, kemudian labelnya kita bisa isi benefit atau cost. Kemudian kita bisa klik tombol tambah data. Selanjutnya, jika kita ingin mengedit data kriteria, kita bisa klik tombol aksi edit yang ada di sebelah kanan. Kemudian kita bisa perbarui data yang ingin kita update. Misal di sini labelnya diganti cost. Kemudian bisa klik simpan perubahan, maka data akan otomatis diperbarui. Selanjutnya, jika ingin menghapus data kriteria, bisa klik tombol aksi hapus yang ada di sebelah kanan. Konfirmasi tindakan kita, lalu data akan otomatis terhapus. Selanjutnya, setelah kita men-setting kriteria, kita atur penilaian kriteria di menu penilaian kriteria. Di sini admin menentukan nilai kepentingan antar kriteria sesuai skala metode AHP. Jadi contoh di sini kita membandingkan K1 dengan K1 juga. Karena ini adalah kriteria yang sama, maka nilai pembandingnya 1 atau sama penting. Lain halnya jika kita bandingkan K1 dengan K2. Nah, ini kita bisa pilih penilaian yang lain sesuai dengan preferensi pakar atau pemegang keputusan. Setelah kita setting nilai perbandingannya, kita bisa klik tombol simpan. Kemudian setelah kita men-setting penilaian kepentingan antar kriteria, kita bisa men-setting data alternatif. Nah, data alternatif adalah data objek yang akan kita nilai. Dalam studi kasus kali ini, data alternatif isinya adalah nama, alamat, nomor telepon, dan kode alternatif. Kemudian terdapat juga penilaian alternatif terhadap kriteria. Untuk menambah data alternatif, kita bisa klik tombol tambah data, lalu isi form tambah data. Ini kita random dulu. Nah, kemudian kita bisa nilai alternatifnya terhadap kriteria. Di sini, penilaian alternatif terhadap kriteria menggunakan sub kriteria dengan skala ordinal 1 sampai 4, mulai dari kurang sampai dengan sangat baik. Di sini contoh kita isi dulu frekuensi transaksinya baik, nominal transaksinya baik,
respon terhadap promosinya baik, lalu lama menjadi pelanggannya cukup. Kemudian kita bisa klik tombol simpan, maka data akan otomatis masuk ke dalam aplikasi. Nah, di sini kenapa data alternatifnya ada 4 baris? Karena data alternatif tidak bisa berdiri sendiri. Dia harus berdiri sesuai dengan jumlah kriteria yang ada dalam sistem. Jadi misal di sini kita punya 5 kriteria. Maka data alternatifnya juga harus dinilai sesuai dengan 5 kriteria. Jadi nanti barisnya ini ada 5 sesuai dengan jumlah kriteria yang kita punya. Itulah kenapa data alternatif tidak bisa berdiri sendiri dan ada 4 baris seperti ini. Untuk mengedit penilaian alternatif terhadap kriterianya, kita bisa pilih tombol aksi edit yang ada di sebelah kanan. Misal kita ingin mengedit penilaian kriteria kedua pada customer 1, kita bisa klik tombol edit yang ada di sini. Kemudian kita bisa ganti penilaiannya. Kemudian kita bisa klik simpan perubahan. Maka data akan otomatis diperbarui. Berikutnya, jika kita ingin menghapus data alternatifnya, kita bisa klik hapus data yang ada di sebelah kanan. Nah, jika kita mengklik hapus data ini, maka data keseluruhan penilaian akan terhapus. Kenapa? Karena sekali lagi data alternatif ini harus berdiri atau harus jumlahnya sama dengan jumlah kriteria yang ada dalam sistem. Jadi dia nggak bisa nih, misalnya kita punya 4 kriteria tapi penilaian customer satunya ini cuma ada 3 kriteria, itu tidak bisa. Makanya ketika aksi hapusnya ini ditekan, maka keseluruhan penilaiannya akan dihapus seperti itu. Nah, berikutnya jika admin ingin memperbarui keseluruhan tabel data alternatif, ini nggak perlu dihapus satu persatu seperti ini, bisa langsung tekan tombol truncate. Maka data alternatif akan otomatis dikosongkan. Nah, untuk tambah datanya juga tidak perlu isi satu persatu. Kita bisa memanfaatkan fitur upload data. Di sini kita menggunakan Excel yang sudah dimodifikasi sesuai dengan bentuk database-nya. Lalu kita klik tombol upload. Maka data akan otomatis terkirim ke sistem. Nah, untuk format Excel-nya sendiri seperti ini. Jadi ada kode, nama, nomor telepon, alamat, dan penilaian alternatif terhadap kriteria. Nah, di sini kan ada 4 penilaian. Jika kita ternyata punya 5 kriteria atau 6 kriteria, itu tinggal ditambahkan penilaiannya di sebelah kanan atau di kolom selanjutnya. Sesuai dengan jumlah kriteria yang kita punya dan jumlah alternatif yang kita punya. Selanjutnya, setelah kita men-setting data alternatifnya, kita masuk ke menu utama aplikasi ini, yaitu menu pencarian keputusan. Nah, pencarian keputusan pada aplikasi ini dilakukan dengan metode AHP Smart. Hasil seleksi ditampilkan dalam format perankingan dengan nilai skor sebagai dasar perankingan. Terdapat juga fitur simpan yang dapat digunakan admin untuk menyimpan hasil keputusan. Di dalam menu pencarian keputusan sendiri juga terdapat tab yang bisa digunakan untuk melihat alur perhitungan dari AHP dan Smart-nya. Nah, jika kita klik tombol simpan tadi, maka kita akan langsung diarahkan ke menu terakhir, yaitu menu riwayat keputusan. Nah, pada menu riwayat keputusan ini, terdapat kode putusan atau data-data keputusan yang telah disimpan melalui tombol simpan yang ada di menu pencarian keputusan. Nah, fungsi dari riwayat keputusan ini sendiri adalah misalnya, dalam sebuah kasus, kita ingin mencari siapa saja sih customer terloyal yang konsisten dari kuartal per kuartal.
Jadi misal kita ada 4 kuartal, nah itu kita bisa lihat tuh siapa-siapa saja sih yang konsisten menduduki 10 besar customer terloyal kita. Nah, dengan begitu kita bisa mengefisiensi lagi pemberian atau pembagian benefit atau hadiah sebagai customer terloyal dari perusahaan untuk para customer kita. Dalam rangka untuk menjalin atau membangun hubungan yang lebih baik. Kurang lebih seperti itu aja aplikasi kali ini. Kelebihan aplikasi ini adalah sistemnya sudah modular dan dinamis. Kita bisa memasukkan data kriteria sebanyak apapun, dan kita juga bisa memasukkan data alternatif sebanyak apapun. Codingnya juga sudah clean. Ini tidak ada error sama sekali, sehingga performance aplikasi dalam melakukan perhitungan dan perankingan bisa sangat cepat. Kemudian aplikasinya pun juga sudah dibangun dengan format modular. Jadi jika ingin melakukan upgrade atau ingin memodifikasi itu sudah jauh lebih mudah. Terakhir, aplikasi ini juga sudah disertai dengan Dockerfile. Jadi kalian hanya perlu Docker Compose up, lalu kemudian import database-nya, maka aplikasi akan langsung bisa dipakai. Nah, untuk kekurangan aplikasi ini sendiri adalah tampilan mobile-nya masih kurang rapi. Karena aplikasi ini dibangun berbasis web. Kemudian, sistem ini juga menerapkan flow yang sangat ketat. Contoh, jika kalian menambahkan data kriteria baru, kalian juga harus menilai ulang kepentingan antar kriterianya dari 1 sampai terakhir. Kemudian pada data alternatifnya, seperti yang aku bilang tadi, jumlah data alternatif ini baris ini tidak sesuai dengan jumlah kriteria. Jadi kalau di sini ada 5 kriteria, maka data alternatifnya harus kita perbarui alias kita truncate. Kemudian baru kita input lagi data yang sudah disesuaikan via Excel. Namun tenang aja, semua kekurangan ini bisa diatasi. Tinggal kalian order aja versi customnya. Ini adalah versi base modelnya. Jadi kalau kalian mau custom sesuai dengan preferensi kalian atau kalian ingin menghilangkan kekurangan-kekurangan yang tadi telah disebutkan, kalian bisa langsung WhatsApp aja. Link ada di deskripsi. Sekian demo kali ini, Daily Makut pamit.